Pemirsa, melukat merupakan salah satu aktivitas spiritual yang dilaksanakan oleh umat Hindu, khususnya umat Hindu di Bali. Melukat ini memiliki makna penyucian atau pembersihan diri dengan menggunakan sarana air suci. Selain untuk penyucian diri, beberapa orang juga melakukan pengelukatan untuk memohonkan kesembuhan. Biasanya umat Hindu akan melakukan ritual melukat saat hari raya semisal Purnama, Tilem, Kajang Kliwon, Ngembak Geni, Banyu Pinaruh, atau saat manis galungan maupun manis kuningan. Sarana yang lumrah dibawa saat melukat yaitu canang sari ataupun pejati dan bungkak nyu gading. Bagi warga kota dan pasar, berikut ini 5 tempat ataupun pura yang cocok untuk melakukan pengelukatan di kota dan pasar Bali. 1. Pura Luhur Catur Kandapatsari Pengidaran Dewata Nawasanga. Pura ini berlokasi di Jalan Antasura, Banjar Pondok, Desa Peguyangan Kaje dan Pasar Utara, dan diperkirakan telah dibangun sejak abad ke-17 atau ke-18. Pura ini merupakan tempat pemujaan Dewata Nawasanga. Adapun para pemedaki yang melukat akan melakukan pengelukatan di 4 sumur yang ada di pura ini, yaitu Sumur Tirta Pawitra yang ada di Tetamanan Selatan, Sumur Tirta Kundalini yang berada di Tetamanan Barat, Sumur Tirta Sanjiwani yang berada di Tetamanan Utara, dan Sumur Tirta Kundalini yang berada di Tetamanan Timur. Dikatakan bahwa sebagian besar pemedak yang tangkil memiliki permasalahan terkait dengan kesehatan. Hal ini biasanya disembuhkan dengan melakukan pengelukatan di 4 sumur yang ada di Tetamanan Catur itu. Keempat sumur tersebut biasanya menjadi media pengobatan masyarakat yang sedang mengalami sakit. Dulu dikatakan ada seseorang yang entah dari mana sakitnya cukup lama. Sudah diobati dengan cara medis, namun tak juga sembuh. Namun setelah dilakukan pengelukatan di Pura Luhur Kandapatsari, penyakitnya mendadak hilang dan sembuh. Selain itu, tak jarang masyarakat yang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, sekolah, sukses dalam karir, dan tujuan yang lainnya. Keberadaan Pura Luhur Kandapatsari memang tergolong unik. Pura yang berada di kawasan Banjar Pondok, Peguyangan, dan Pasar ini dikenal sebagai sarana untuk penciptaan dan peleburan. Pura Luhur Kandapatsari oleh sebagian besar masyarakat dikenal sebagai pura yang diempon oleh keluarga pemangku pura saja. Namun, warga sekitar tetap diizinkan untuk melaksanakan persembahyangan di pura itu. Pura Luhur Kandapatsari memiliki berbagai macam keunikan. Berbagai mitos turut berkembang seiring bergantinya tahun. Salah satunya adalah pura ini dikenal sebagai tempat bagi umat untuk memohon beragam keinginan. Geng, wenten nak tambah dari kieu teh yang? Wenten nak. Punapi kewentenane ka? Kentong lihat melukat antar ya nak sungkan napi jemput melukat mampun boleh sekar melukat muka langsung buka hari tak penting ada. Kan nika keadaan sane sakit nika metandu-tandu kan? Oh, ini metamu pun nika kan boleh kok penempurna. Pun tudun langsung ada nih. Oh, kenten langsung kerauhan kentengnya ngeraga. Oh, kenten. Wenten sane parah-parah nih ke kantos gosong gitu, mesong-song mriki 2 jam wenten deh hati tan eling-eling kan. Oh, tan eling. Sejatinya pura ini bernama lengkap Pura Luhur Catur Kandapatsari Pengidaran Dewata Nawasanga. Hal ini dibuktikan dengan adanya 9 pelinggih pokok yang merupakan stana Dewata Nawasanga. 2. Pura Pucak Watugeni, Jalan Buluh Indah dan Pasar. Pura Pucak Watugeni merupakan salah satu tempat melukat yang berada di tengah keramaian kota dan pasar. Untuk mencapai lokasi pura ini masuk melalui Jalan Buluh Indah, sebelah selatan perempatan Buluh Indah Gatsu Barat. Namun sekarang sangat mudah sekali dan letak Pura Pucak Watugeni berada di tengah-tengah pemukiman penduduk.
Pura Pucak Watu Geni awalnya merupakan tanah kosong di mana terdapat pohon jepun dan batu besar. Jero Mangku saat itu terkena musibah sakit dan mendapat pawisik untuk memohon obat di areal tanah kosong tersebut, tepatnya di batu besar yang terletak di sana. Dikatakan bahwa batu tersebut mengeluarkan air, di mana air inilah yang digunakan untuk mengobati sakitnya. Secara ajaib, sakit dari Jero Mangku berangsur-angsur sembuh, dan semenjak itu beliau mulai menghaturkan ayah dan membangun beberapa pelinggih di lokasi tanah tersebut. Nama Pura Pucak Watu Geni didapat dari pawisik, di mana Watu Geni berasal dari kata watu dan geni. Watu berarti batu dan geni berarti api. Jadi Watu Geni berarti batu yang mengeluarkan api. Batu besar yang terdapat di areal jeroan atau halaman utama pura saat piodalan biasanya mengeluarkan asap dan terasa panas. Batu besar ini mengeluarkan air yang tidak pernah habis sehingga sering disebut sebagai air abadi. Air yang keluar dari batu besar mengalir ke sebuah penampungan mirip seperti sumur. Air di sumur inilah kemudian ditampung dalam sebuah batu besar bentuknya mirip guci. Air ini nantinya digunakan sebagai tirta ataupun air suci yang digunakan melukat ataupun digunakan saat piodalan. Di sebelah selatan batu besar ini terdapat sebuah batu bolong yang juga bisa mengeluarkan air suci atau tirta. Dikatakan oleh pengempon pura sebagai tirta pingit, di mana berfungsi untuk mengobati orang yang terkena sakit, baik skala maupun niskala. Banyak kalangan pebisnis atau pengusaha nangkil ke pura ini untuk memohon kelancaran usaha atau bisnisnya. Umat yang bersembayang juga banyak dari umat Buddha, karena di pura ini juga menganut konsep Siwa Buddha. Melukat di Pura Pucak Watu Geni biasanya dilakukan saat banyu pinaruh. Sarana yang dibawa adalah bunga 11 jenis, dilarang menggunakan bunga mitir, dan juga disuruh membawa bantan pejati. Pejati yang dibawa berjumlah 2, satu untuk melukat dan satunya lagi dihaturkan untuk melakukan persembahyangan. Tiga, Pura Dalam Pengembak di Mertasari, Sanur Denpasar. Ajang rainan purnama semeton Bali senarang suami. Kita habis kemana? Pura Ratu Niang. Ya, pergi Ratu Niang. Tangkil charger energi tuh pun. Tapi cara baterai ini ampun lobet. Dan sampun lobet sekali mungkin charger dumun mangda boleh setrum gede mangda kuat mulanturang hidup puniki. Pura Dalam Pengembak Mertasari Sanur adalah salah satu tempat yang banyak dipilih umat. Selain itu, pura ini juga dikenal untuk memohon penyembuhan. Pura Dalam Pengembak yang berlokasi di Jalan Pengembak Mertasari Sanur lebih mudah diakses dari Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai. Menurut pemangku generasi ketiga Pura Dalam Pengembak, pura ini sejak 1920 memang berfungsi sebagai pura untuk memohon pembersihan diri secara niskala. Dari segi fungsi, rata-rata pemedak datang untuk melukat dan memohon kesembuhan. Kesembuhan khususnya penyakit non-medis. Karena di sini memang sebagai tempat peleburan segala aura negatif yang ada dalam tubuh manusia. Selain melukat dan penyembuhan non-medis, juga diyakini untuk memperlancar usaha. Lantaran ada pelinggih Ratu Syah Bandar sebagai Dewi Kemakmuran. Dan dalam pengembak juga diyakini untuk membuka jalan dalam usaha, karena nama pengembak artinya pembuka. Adapun jenis banten yang dibawa oleh umat Hindu yang ingin melakukan ritual pengelukatan di Pura Dalam Pengembak ini antara lain 2 buah banten pejati dan 2 buah bungkak kelapa muda gading. Untuk urutan upacara pengelukatan, sebelum melakukan persembahyangan di Pura Dalam Pengembak, umat diwajibkan untuk melakukan pengelukatan di campuhan, yakni muara sungai Pengembak yang bertemu dengan air laut. Setelah mandi di muara sungai, barulah ritual melukat dilakukan, dan setelah itu umat bisa melakukan persembahyangan di Pura Dalam Pengembak sesuai dengan permohonannya.
4. Pura Beji dalam Sakenan di Serangan dan Pasar. Pura Sakenan memiliki Pura Beji yang terletak di wilayah Tunggak Ting Serangan yang masih satu kawasan dengan Pura Sakenan. Namun lokasinya tersembunyi karena berada jauh di tengah hutan konservasi. Jadi hanya pada hari tertentu tempat ini didatangi pemedak, apalagi menuju lokasi yang tidak ada penunjuk arah. Biasanya umat yang datang ke Pura Beji dalam Sakenan punya tujuan khusus, terutama saat purnama, tilem, dan kajang kliwon. Bahkan tak sedikit mereka yang datang kondisinya dalam keadaan sakit. Biasanya mereka tahu dari mulut ke mulut dan datang untuk memohon diberikan jalan kesembuhan dari penyakit atau masalah lain yang tak kunjung tuntas. Mereka datang dengan keluhan sakit, namun bukan sakit biasa, tapi lebih ke sakit yang disebabkan secara niskala. Memang, Pura Beji dalam Sakenan Tunggak Ting diyakini dan dikenal sebagai tempat peleburan atau melebur energi buruk yang ada dalam raga ataupun jiwa. Pura yang terletak di tengah hutan Pulau Serangan ini sebagai pelinggihan Betara Baruna beserta Ratu Niang Sakti. Seperti Pura Beji lainnya, di pura ini juga terdapat sebuah tempat pengelukatan atau tempat membersihkan diri. Uniknya, tempat pengelukatan di pura ini menggunakan air laut sebagai media pengelukatannya. Biasanya, jika mereka datang melukat akan membawa bungkak New Gading. Namun tidak ada aturan khusus kalau melukat harus membawa bungkak New Gading. Datang saja, langsung dengan membawa pejati ataupun sodan sudah bisa melukat. Lima, Pura Campuhan Windu Segara di Padanggalak, Kesiman dan Pasar. Pura Campuhan Windu Segara diyakini sebagai tempat yang baik untuk melukat atau membersihkan fisik dan non-fisik serta memohon rezeki. Tak hanya pada hari tertentu, bahkan hampir setiap hari, tempat ini dipenuhi dan dipadati oleh pemedak yang ingin bersembayang serta melukat. Walaupun keberadaan pura ini tergolong cukup baru, mulai dibangun tanggal 7 Juli 2005, namun tempat melukat ini cepat dikenal. Pura Campuhan terletak di tepi pantai Padanggalak, karena campuhan sendiri berarti campuran. Campuran yang dimaksud adalah campuran atau pertemuan antara air laut dan sungai. Begitu juga dengan Pura Campuhan Windu Segara, yang lokasinya ada di pinggir pertemuan antara air laut Padanggalak dan air tawar yang mengalir dari aliran Sungai Ayung yang populer dengan atraksi rafting atau arung jeram. Dikatakan bahwa pura ini berawal dari kisah seorang Jero Mangku yang bernama Jero Mangku Gede Alit Adnyana yang sempat menderita penyakit gagal ginjal. Upaya untuk berobat sudah dilakukan ke berbagai daerah dan telah dilakukan dengan beragam cara. Namun sakitnya tak kunjung sembuh, bahkan sempat putus asa dan pasrah. Pemangku yang memiliki nama lain sebagai Mahaguru Hatria Narayanam ini mengatakan, pembangunan pura ini terjadi secara tidak sengaja, berawal pada saat ia mengalami putus asa akan kehidupannya. Suatu ketika, Jero Mangku Adnyana menemukan sebatang kayu di pinggir pantai Padanggalak, dan anehnya, kayu tersebut mengeluarkan asap. Ia berkeyakinan api tersebut petanda akan kebesaran Tuhan. Setelah melalui perjuangan panjang, pada 7 Juli 2005, Pura Campuhan Windu Segara akhirnya mulai dibangun. Dukungan dari berbagai pihak mengalir. Tidak hanya dari umat Hindu saja yang berpartisipasi, umat agama lain seperti umat Islam, Buddha, dan Kristen turut memberikan sumbangan sebagai wujud toleransi beragama. Nah, disitulah letak keunikannya. Selain percampuran antara air laut dan air sungai dan juga perpaduan kultur, di sini juga bebas dalam perpaduan keyakinan. Siapa saja boleh datang untuk melukat dan bersembayang. Yang penting mereka percaya siapapun diterima tanpa harus membawa bantan apapun. Pura Campuhan Windu Segara Padanggalak dikenal sebagai tempat atau genah melukat atau meruat di Bali. Dipercaya untuk membersihkan diri secara rohani dan tentunya memohon anugerah keselamatan juga kesembuhan
dari berbagai penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Baik pemirsa, demikianlah keterangan terkait dengan 5 pura yang merupakan genah atau tempat melukat yang ada di seputaran kota Denpasar. Melukat merupakan salah satu aktivitas spiritual yang dilaksanakan oleh umat Hindu, khususnya umat Hindu di Bali. Melukat ini memiliki makna penyucian atau pembersihan diri. Semoga dengan jalan melukat, diri kita bisa menjadi bersih lahir dan batin. Saya kreator video Jero Tapakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.